Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Mahsusro dengan NPM 11192100100 dari kelas PGSD 2021B. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan IPAS kelas 4 semester 1. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian tumbuhan. Yang kedua, manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang ketiga, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Dan yang keempat adalah fungsi bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama, apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Selanjutnya, fungsi tumbuhan bagi manusia. Ada banyak fungsi tumbuhan bagi manusia. Yang pertama adalah penghasil oksigen, yang kedua menjaga kualitas tanah, yang ketiga menjaga siklus air, yang keempat sumber obat-obatan herbal, yang kelima sumber makanan, dan yang keenam adalah mengurangi polusi udara. Selanjutnya, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Bagian-bagian tubuh tumbuhan yang pertama ada daun, yang kedua ada bunga, dan yang ketiga ada buah, yang keempat ada batang, dan yang kelima adalah akar. Selanjutnya, daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Bagian daun terdiri atas tangkai, helai daun, dan tulang daun. Helai daun umumnya berwarna hijau, tetapi ada juga yang tidak berwarna hijau. Daun tumbuhan umumnya berwarna hijau karena di dalamnya terdapat zat warna hijau daun yang disebut dengan klorofil. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang bunga. Bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Setelah proses pembuahan, bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu. Adapun bagian-bagian dari bunga, yaitu yang pertama adalah kepala putik, tangkai putik, bakal buah, daun pelindung, bakal biji, dasar bunga, mahkota, kepala sari, dan benang sari. Fungsi bagian-bagian dari bunga, yang pertama tangkai. Tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai bunga. Yang kedua adalah mahkota. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah, berfungsi untuk menarik serangga. Yang ketiga adalah kelopak bunga, berfungsi untuk membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Yang keempat adalah benang sari sebagai alat kelamin jantan pada bunga, dan putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Selanjutnya yaitu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Buah merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari bunga. Selanjutnya yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Akar menjadi tempat masuknya air dan nutrisi bagi tumbuhan. Akar juga menahan berdirinya tumbuhan. Kemudian, fungsi akar yang pertama adalah menunjang berdirinya tumbuhan, yang kedua menyerap air dan mineral dari dalam tanah, yang ketiga menyimpan cadangan makanan, dan yang keempat adalah untuk bernafas. Selanjutnya, jenis-jenis akar. Yang pertama, ada akar tunggang, yaitu tumbuhan biasanya dimiliki oleh tumbuhan berbiji dua atau disebut dikotil. Contohnya adalah kacang tanah. Dan seperti ini adalah contoh dari bentuk akar tunggang. Yang kedua adalah akar serabut. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan berbiji keping satu yang disebut dengan monokotil. Contohnya adalah tumbuhan kelapa, jagung, dan padi. Dan seperti inilah contoh gambar dari akar serabut. Dan bagian tumbuhan yang terakhir adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain.
Batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Dari tanah akan masuk ke dalam tanaman melalui akar. Kemudian, air akan diangkut dari akar ke daun melalui batang sehingga daun tanaman akan segar. Batang dapat dikelompokkan menjadi batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Sekian dari saya, itu tadi materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.